Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semuanya. Saya Gan Khalid. Di video kali ini ingin menjelaskan tiga hal tentang pertama, perbandingan antara yang sudah Anda lakukan di Bantai dengan yang terjadi di BTS. Kedua, kalau memang sudah ada perbandingannya, terus Anda harus ngapain. Dan yang ketiga, anjuran dari saya untuk Anda tidak seperti kaum Yahudi. Oke, saya mulai. Poin pertama. Kelas Bantai udah berjalan sebulan ya. Sebelumnya saya kasih tahu dulu, saya di luar The Bantai ini saya punya coaching, mentoring plus coaching tentang toko online yang bernama BTS. Itu intensif selama 6 bulan, mentoring, webinar, tanya jawab, personal pula gitu. Nah itu BTS, itu udah ditutup juga, jadi saya kali ini untuk menjelaskan aja gitu, bukan promosi. Itu tadi sekilas tentang BTS. Kita balik lagi ke topik. Bantai sudah berjalan selama 1 bulan. 1 bulan itu ada materi beli hosting, terus nyiapin payment, terus bikin tulisan di WordPress, login, sama jalanin iklan. Nah itu di Bantai kan udah menghabiskan waktu sebulan ya, sebulan untuk membahas itu semua. Nah, yang sudah dilakukan Bantai selama sebulan itu, kalau di BTS berapa lama sih gitu kan? Di Bantai sebulan, di BTS berapa lama? Di BTS itu nggak ada waktunya. Artinya yang Anda lakukan selama sebulan itu di BTS itu persiapan masuk BTS. Jadi yang Anda lakukan itu untuk masuk BTS, yaitu sebulan yang Anda lakukan, Anda udah habiskan di Bantai itu di BTS mah cuma persiapan. Belum diterima masuk, belum, baru persiapan doang, seleksi. Jadi Anda itu masih belum tahap ngapa-ngapain kalau di mata saya. Selamat Anda udah bikin WordPress segala macam, install dari awal, wah selamat lah pokoknya buat yang pemula. Tapi saya pengen ngasih tahu itu jalurnya masih lama banget gitu. Di BTS sendiri yang udah nyampe personal coach, udah personal chatting gitu. Ibaratnya kan personal chatting tuh berarti kalau ada masalah kan ibaratnya Anda tinggal ngubungin saya, itu masih baru tahap persiapan gitu. Itu poin pertama. Terus di BTS waktunya 6 bulan. Coba bayangin, di Bantai yang Anda udah lakuin tuh selama sebulan kemarin, dan itu ternyata baru persiapannya BTS. Artinya ada orang yang mau masuk, saya suruh ngelakuin yang tadi, dan saya cuma kasih beberapa hari supaya bisa keterima di BTS. Udah gitu di BTS 6 bulan. Bisa bayangin nggak berarti yang dipelajari di BTS banyak banget apa enggak? Banyak banget. Banyak banget, padet. Semua orang yang udah ngelakuin di BTS, apakah terjamin? Nggak terjamin pula, bayangin. Udah padet, panjang, banyak, yang ngelakuin belum tentu sukses. Jadi pijakannya itu kan berarti banyak banget ya kan. Nah jadi saya pengen bilang, tolong serius lah di bulan kedua. Karena saya bakal ngasih tugas-tugas di mana setiap materi mingguan di rezim bulan kedua ini, itu di BTS itu dibahasnya selama sebulan. Kalau nggak sebulan, 2 minggu lah. Nah tapi di Bantai dipadetin jadi 1 minggu. Berarti kan banyak yang harus saya padetin dan harus tetap disampaikan kan. Nah untuk bisa menyerap ini adalah dalam fokus. Jangan banyak bercanda, jangan banyak nanya, jangan banyak ngobrol di kantin gitu.
Oke, tadi udah poin pertama, betapa yang Anda lakukan itu secuilnya masuk BTS, tapi dibantai udah ngabisin sebulan, banyak drama pula. Yang kedua, di BTS tiap modul yang yang jadwal saya di mingguan tuh yang di kurikulum, itu di BTS 2 minggu sampai 3 minggu dibahasnya. Dibantai cuma dapat 1 minggu. Berarti harus saya padetin, berarti Anda harus siap untuk menerima. Dan Anda harus siap menyiapkan waktu untuk menjalankan tugas. Itu poin kedua. Dan poin ketiga. Poin ketiga yang saya minta ke Anda adalah tolong jangan banyak kayak kaum Yahudi. Kaum Yahudi itu kayak gimana? Saya jelaskan sebentar ya. Ini ceritanya umat Islam, tapi kalau Anda bukan umat Islam, dengarkan saja, semoga dapat intinya. Ada suatu masa di mana Nabi Musa nih, kaumnya kan kaum Yahudi, disuruh nyembelih sapi betina sama Allah. Pas disuruh nyembelih, kata kaum Yahudi gini, yang bener lah, nyuruh-nyuruh nyembelih sapi betina. Itu tugas tuh, ibaratnya gitu. Perintahnya apa coba? Nyembelih sapi betina. Selesai sebenarnya. Kalau tuh kau mau langsung ngejalanin selesai. Tapi pakai ngenyek dulu nih, pakai nyolot dulu. Yang bener lah. Nyuruh nyembelih sapi betina. Terus Nabi Musa kan ibaratnya nanya, kenapa emang yang bener lah, yang bener lah. Yang bener lah, sapi betina suruh disembelih, jelasin dong. Sapi betina kan ada yang tua, ada yang muda, jelasin. Sapi betina tuh yang kayak gimana, biar kita tuh jelas cari sapinya. Ingat, perintahnya cuma nyembelih sapi betina, pakai nanya. Sapi betina yang tua apa yang muda? Akhirnya dijawab sama Allah lewat Nabi Musa. Yang tidak tua banget dan juga tidak muda banget. Udah dikasih tahu nih ya. Udah nanya yang gak penting ya, jadi udah tua apa muda udah nanya yang gak penting nih. Terus akhirnya dijawab kan sama Nabi Musa alaihissalam, yang tidak tua banget dan tidak muda banget. Udah dikasih tahu jawaban kayak gitu, masih nanya lagi. Ya jelasin lah yang bener, sapi betina yang gak tua gak muda itu juga belum jelas. Jelasin tuh sampai warnanya kayak gimana, warnanya jelasin dong biar kita tuh jelas nyarinya. Dijawab lagi akhirnya, sapi betinanya yang gak tua dan gak muda, dan warnanya tuh enak dipandang, gak pekat-pekat banget, gak muda-muda banget. Dijawab sama Nabi Musa alaihissalam kayak gitu. Ini bukannya langsung jalanin perintahnya nih, masih nanya lagi. Itu mah juga masih terlalu luas. Yang jelas dong, lebih jelas. Tuh, yang gak tua dan gak muda, yang warnanya enak dipandang. Terus jelasin nih sapi betinanya ini kayak gimana? Apakah capek, apakah cacat, apa gimana? Apa boleh yang gak cacat, apa boleh apa? Nabi Musa jawab, sapi betinanya yang gak tua, yang gak muda, yang warnanya gak kuning-kuning banget, yang gak terlalu pudar-pudar banget, dan gak pernah dipakai ngebajak, gak pernah ngairin sawah, gak ada cacat, gak ada belang. Nah lo, pas dikasih perintah kayak gitu, akhirnya mereka baru ngejalanin, dan itu hampir nggak terlaksana karena perintahnya simpel, ditanyain detail mulu. Itu kaum Yahudi. Nah jadi ketika ntar ada perintah, misal warna button WA-nya oranye, misal saya ngomong kayak gitu, kan kenapa harus oranye? Astagfirullahaladzim. Tuh minta diapain ya? Nah, tapi ada aja nih ntar yang nanya kayak gini. Nah, saya mau ngejelasin the reason why kenapa jangan nanya kayak gitu. Artinya karena kalau sampai Anda nanya, mancing Anda namanya, Anda mancing. Mulai banget, mulai pertengkaran. Jadi saya jelasin dulu nih the reason why kenapa Anda jangan nanya kayak gitu. Selain cuma alasan jangan seperti kaum Yahudi. Katakanlah bagi Anda nanya-nanya kayak gitu nggak dosa. Katakanlah bagi Anda nanya-nanya kayak gitu nggak bakal bikin gedek guru.
Katakanlah nanya kayak gitu Anda nggak bikin, jadi nggak ngerjain tugas bagi Anda. Nah, saya jelasin. Satu, kenapa jangan kayak kaum Yahudi? Alasan pertama, karena banyaknya tugas. Siapa tahu kalau Anda banyak nanya tentang tugas, atau ketika materi dan tugas tertentu Anda malah mikirnya ke yang lain, takutnya Anda akhirnya nggak mengerjakan tugas yang saat itu ditugaskan. Itu poin pertama. Poin kedua, Anda kebanyakan nanya, terus akhirnya Anda nggak ngerjain tugas. Akhirnya Anda nggak dapat pelajaran yang saya maksudkan. Contoh, kemarin tugas pertama kan suruh nyari hosting domain kan. Itu sebenarnya dibalik itu pelajarannya apa? Dibalik itu pelajarannya yang mau Anda tuh ngerti adalah, oh ternyata biaya buat website itu nggak juta-jutaan. Itu pelajaran pertama. Oh ternyata gampang ya pakai WordPress. Terus misalnya ada lagi tugas suruh bikin kartu Genius pakai CC. Terus itu pelajarannya apa? Oh ternyata kartu Genius bisa dipakai. Oh ternyata nggak harus pakai kartu kredit. Terus ntar tiba-tiba dialog kan ada kan yang nanya-nanya, kalau pakai Mandiri gimana, kalau pakai ini gimana, kalau pakai ini gimana. Padahal maksudnya tuh nyuruh Genius itu ada pelajaran yang mau biar Anda ambil tuh ada gitu. Ada, kenapa diberikan tugas itu ada gitu. Nah kalau Anda kebanyakan nanya terus nggak ngerjain, bukan rugi karena nggak ngerjain tugas, kita mah sebagai mentor nggak ada rugi-ruginya Anda nggak ngerjain tugas. Lah duit juga udah kita dapat. Yang rugi tuh justru Anda kalau kebanyakan nanya, terus nggak ngerjain, terus malah akhirnya nggak dapet nih pembelajaran yang kita mau. Kan Anda itu ntar akhirnya bisnis online-nya bisa, toko online-nya bisa jalan, bisa laris, bisa ngasihin profit. Itu kan setelah paham Anda harus action. Setelah action Anda dapat pelajaran, evaluasi. Nah rangkuman kita bertiga ini udah kita kasih ke Anda dalam bentuk tugas. Biar Anda ngerti sendiri pas lagi ngerjain tugas. Oh ini, oh ini, oh ini. Kita udah ngedesain itu gitu. Itu poin kedua kenapa Anda jangan kayak kaum Yahudi begitu nerima tugas. Yang ketiga, kenapa Anda juga jangan seperti kaum Yahudi? Karena yang kami berikan itu udah yang terbaik. Udah inti dari setiap pengalaman kita masing-masing bertiga digabungin jadi satu, dileburkan pembelajarannya dalam bentuk webinar, dalam bentuk tugas. Udah inti paling inti. Army boncos, saya boncos, Imam boncos, pembelajaran boncos digabungin jadi satu supaya nggak boncos. Yang pemula baru belajar sekalipun supaya nggak boncos, meminimalisir boncos. Kita kasih tugas supaya mereka ngerti dan tidak menghadapi boncos. Udah dikasih yang terbaik. Saya beri contoh. Katakanlah Anda mau ke kota nih. Anda mau ke kota ada 3 jalur nih. Ada 3 jalur. Nah saya, Imam sama Army itu udah nyampe kota. Terus Anda nelpon. Gan, ini di tengah-tengah kita ketemu 3 jalur nih. Pilih yang kanan, tengah, apa kiri? Nah, saya udah ngomong, pilih yang tengah. Apakah saya pas lagi nyuruh tengah ini saya nggak berpikiran apapun, nggak punya tujuan apapun, nggak punya niat apapun? Ini kalau nyampe saya ngomong tengah, kalau sampai saya ngomong tengah, ini tuh artinya di belakangnya saya udah pernah nyoba kanan, taunya lebih jauh, taunya kecebur got, taunya ada apalah, atau ke kiri lah, apalah, halangannya nggak enak segala macem, sehingga saya akhirnya nyuruh tengah. Misalkan ada jalan di tengah ada hambatan, percaya aja bahwa yang di tengah itu udah yang paling minim dibandingin 3 hal ini. Jadi nggak usah didebatin lagi. Kalaupun Anda mau tetap jadi kaum Yahudi, misalnya tetap nih Anda di dalam hati, ya gue nggak bisa dong nerima cuman alasan tengahnya. Gue harus tahu the reason why-nya, misalnya kayak gitu ya. Gue harus tahu alasannya kenapa nih harus yang tengah. Misalnya Anda tetap maksa nanya.
Ya udah jalanin sendiri. Saya nyuruh tengah, Anda pengen ke kanan, ya jalanin sendiri. Nggak usah dibebanin ke mentor, nanya ke grup. Anda nanya, grup jadi berisik, minimal. Anda nanya, ada orang yang mau ngelakuin jadi goyah. Jadi ikut nanya juga, jadi ikut ngekhawatirin. Jadi kalau Anda mau tetap jadi kaum Yahudi, mau merasa ada rasa penasaran terhadap versi yang tidak diajarkan oleh materi tersebut, ya lakuin sendiri. Gitu loh maksudnya. Nggak usah dibebanin ke grup, dibebanin ke mentor. Ya lakuin sendiri gitu loh. Oke? Dan kalaupun mentor misalkan, saya ngajarin tengah, terus Anda nanya alus tapi sebenarnya Yahudi juga. Sepengalaman Agan. Astagfirullahaladzim. Kalau sepengalaman Agan, ini jawab tengah tuh udah sepengalaman banget. Jangan nanya di alus-alusin kalau sepengalaman. Ini udah intisarinya. Saya nyuruh jalan tengah. Kalau sepengalaman Agan, kalau kanan gimana? Itu kaum Yahudi versi ramah. Sok-sok sopan santun. Tapi tetap ngeselin. Jadi kalau saya nyuruh jalan tengah, terus Anda nanya kalau sepengalaman Agan, yang kiri gimana? Bisa jadi yang kiri saya udah pernah. Atau yang kiri saya nggak pernah ngelakuin. Nah ketika ada orang yang nggak pernah ngelakuin dipaksa jawab, coba bayangin Anda laki, saya tanya, kalau lu hidup jadi perempuan gimana? Coba jawab. Anda pasti, ya bentar Gan, bentar. Akhirnya jawabannya apa? Mengimajinasi. Akhirnya jawabannya apa? Ngebayangin dulu. Akhirnya menjawab pertanyaan saya nggak mungkin karena itu yang nggak Anda lakukan. Sama ketika Anda nanya, saya bilang jalannya lewat tengah. Anda tanya, sepengalaman Agan yang kiri bagaimana? Ya kalau saya nggak pernah yang kiri, saya ditanya bingung juga jawabnya. Ujung-ujungnya ntar kalau dijawab singkat, tes aja, ntar ngambek. Tapi nggak mau ngambek, pertanyaannya dialus-alusin. Sepengalaman Agan, sepengalaman Om Army, menurut Om Army kalau yang kiri bagaimana? Menurut Om Agan kalau yang kanan bagaimana? Tetap ngeselin. Jadi lihat video ini sebelum memasuki rezim saya, percaya aja sama saya, siapin diri, kunci tuh mulut dah tuh, mulut. Jangan banyak diskusi untuk yang gak perlu. Niat saya biar Anda jadi kok, nggak ada lebih dari itu niat saya. Saya juga udah jalan-jalan aja. Dan saya bikin Anda jadi. Tapi mungkin kata-kata saya bakal nyinggung Anda. Tapi niat saya tetap bikin jadi Anda gitu. Oke? Tolonglah berhemat-hemat pemikiran, kata-kata, pertanyaan. Itu aja. Webinar? Siapa tahu tetap webinar. Siapa tahu saya menyampaikan materinya lewat video. Yang pasti kalau misalkan hari Selasa webinar misal, nggak mungkin tuh saya yang hari Selasa malam webinar nih, terus yang tiba-tiba saya Selasa sore gitu, webinar, nggak mungkin kayak begitu. Jadi kalau saya webinar pun pasti saya ngasih tahu jadwalnya sehari sebelumnya, biasanya 2 hari atau 3 hari sebelumnya. Kalau nggak ada ya tungguin aja. Berarti saya sedang bikin video yang mau saya berikan kepada Anda. Kalau agak lama, ya berarti di belakangnya saya lagi memampatkan materi biar tetap tersampaikan kepada Anda tanpa mengurangi esensi dari pelajaran-pelajaran yang bisa Anda ambil. Gitu. Oke? Apa coba intinya? Lupa kan? Ulang lagi videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.